masih ada kan di hatiku. Aduh, itu. Itu di rumah banyak kecoa Pas di kamar lagi mandi. saya hamil itu ada Itu kecoa, ada cicak kecoa, hitam, cicak. kayak cicak hangus, kayak apa Di gitu, kamar. gitu. Ya gimana ya? Maksudnya tuh setiap mau mandi tuh pasti langsung brrr gitu. Sampai saya Keluar nggak tahu begitu kamar aja mandi. gitu. Mimpi air, mimpi tersesat di kuburan, Di hutan. ular hitam masuk ke kuping saya, tersesat di hutan. Udah, mau disuruh matiin lu tahu sama Dajjal. Lu yang bakal lawan Imam Mahdi, bos. Dajjal. Itu pasukan lu bakal ngelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi kita di kisah kita bersama narasumber terbaru Mbak Fitri. Assalamualaikum. Dan Mas Ade ya. Ya. Ternyata Mbak Fitri ini subscriber dan juga follower. sering nonton konten. Kemarin waktu acara kajian ya di Peta ya. Hidup, beliau datang habis dari Klaten ya Mbak ya. Iya. Terus mampir ke Sokaraja Banyumas dan Masya Allah langsung reaksi ya. Saya kaget itu lagi bahas surat Al-Ikhlas. Iya. Itu gimana kok langsung reaksi kayak gitu? Rasanya apa Mbak? Awalnya kan duduk Pak Ustadz di pojokan situ. Terus lama-lama kok denger Pak Ustadz ngomong sebel, kesel gitu, kayak mau marah. Sampai ngeliat Pak Ustadz aja tuh, dari Pak Ustadz yang ngeliat saya itu kan di pojok, itu saya kayak, kok saya kayak mau marah. Akhirnya saya tutup kuping, nggak mau dengerin Pak Ustadz gitu. Terus saya marah. Akhirnya dibawa ke belakang. Iya itu. Ngontrol nggak? Maksudnya Mbak ketika ngomong itu bisa paham keadaan sekitar nggak? Bisa, kita rasa tapi kita nggak mau ngomong itu. Kayak saya tahu tapi saya nggak mau ngomong itu gitu. Tapi terdorong untuk ngomong dan terdorong untuk marah. Jadi ibaratnya kayak kita cuma kayak penyimak aja Iya, ya? kayak penyimak dan nggak bisa gerakin tangan sendiri, kayak ada yang menggerakkan gitu. Kayak saya kayak mau terbang kayak apa. Jadi istilahnya Mbak itu kayak nonton tubuhnya itu digerakkan sesuatu. Betul. Itu kebanyakan orang yang diganggu jin rata-rata memang kayak Mbak ini. Apa perasaannya dia mengatakan, Kok gue begini? iya aku kok gini ya, padahal aku nggak kepengen gitu. Iya betul. Iya. Kan ada yang mengatakan kok orang kesurupan kok bisa menderin kerudung. Iya benar. Memang masa Memang begitu. Memang begitu. memang gitu ya? Iya. Saya dulu awalnya kok begini ya, kok saya masih ingat kerudung saya, kok saya masih bisa ngusap air mata saya gitu Pak Ustadz. Mbak bingung sendiri waktu Bingung, pertama kali. Bingung. Akhirnya sekarang ya sudah terbiasa dengan keadaan. Mbak dulu orang apa istilahnya logis banget nggak sih? Iya. Iya, jelas. Percaya sama ini nggak goib-goib nggak? Enggak, sebelumnya belum pernah sama sekali. Belum pernah. Belum pernah, enggak ngerti gini-ginian juga. Ya Allah. Tentang rukiah, tentang apa, rukiah syariah apa gitu. Yang lebih dengar mah tentang uskun ya Pak Ustadz. Uskun. Uskun. Iya. Ustadz tapi lebih ngarah ke dukun. Ustadz dukun. Iya, Ustadz dukun. Nah itu berarti waktu pertama kalinya keganggu kapan? Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sekitar 3 tahun pas awal-awal nikah belum ya. Iya. Tapi Pas hamil. setelah udah hamil itu udah mulai kontraksi berulang dengan alasan yang nggak jelas. Ke dokter dirawat tapinya nggak ada Nggak ada. ditemukan kontraksi. Bulan keberapa mulai kontraksi? Dari awal pertama hamil, dari awal ketahuan hamil udah kontraksi, padahal itu kan harusnya nggak begitu. Kenceng ya langsung ya? Langsung kayak Negang. mens, kayak mau keluar kan. Kalau Iya. awal-awal belum kenceng-kenceng gitu Pak Ustadz. Padahal Dan kegiatan pun nggak bisa ada. dibilang nggak ada kegiatan sama sekali. Saya Saya bilang ibu rumah udah tangga yang nggak kerja. nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah biar saya ngurusin. Tapi tetap begitu juga. Begitu datang ke dokter nggak ada apa-apa, ya udah dirawat dulu. Setelah dokternya pulang begitu lagi kencang kontraksi, terus begitu didatengin dokter lagi nggak ada lagi, Dan hilang lagi. diperiksa darah dan diperiksa dari organ intim saya nggak ada masalah, sehat. Dan itu nggak kontraksi kalau kata dia. Padahal saya ngerasa kontraksi hebat. Versi dokter apa dong kalau bukan kontraksi? Iya nggak apa-apa, maksudnya kayak saya kayak nggak tenang aja. Oh kayak stres atau apa gitu Iya, ya? betul. Tapi ke alat itu nggak kedetek dan di cek darah pun nggak ada yang
kayak harusnya tuh kalau kontraksi itu kan kayak ada keputihan atau kayak ada virus atau apa Pak Ustadz gitu. Ini nggak ada sama sekali. Normal ya? Normal. semua. Normal. Memang nakalnya jin itu kadang kayak gitu. Ketika dibawa ke medis, tiba-tiba seakan-akan normal tuh. Iya. Dan Pulang, saya sembuh. diganggu lagi. Iya betul. Biar apa? Biar makin tertekan. Iya. Loh, ini dokter nggak ngatakan apa-apa, normal nih. Iya, Terus ini aku kenapa? Akhirnya stres kan? Stres. Bingung. Apalagi di apa namanya? Ngomongan keluarga terdekat, ini ngapain bolak-balik mulu? Iya, Gitu. Kenapa dirawat mulu? Padahal nggak kenapa-napa gitu. Memang orang hamil kayak gitu. Padahal kan saya ngerasain tuh kayak mau melahirkan. Kayak bener-bener kayak bayi itu mau keluar gitu. Dan itu nggak cuma di satu klinik. Ini saya Di rumah sampai sakit. beberapa rumah sakit 3 kali 3 kali dirawat. di rumah sakit yang berbeda Beda. gitu. Dan dia menyatakan nggak ada kontraksi. Nggak ada. Nggak ada. Dan nggak ada penyakit untuk memicu kontraksi, nggak ada. Subhanallah. Terus habis itu? Saya melahirkan kan, kalau habis melahirkan saya sampai dirawat 10 hari dan 10 hari. dokternya bilang, ini kenapa ya, kok begini? Akhirnya saya dioperasi sesar kan. Pas saya dioperasi sesar itu, dokternya kan ngeliat keadaan bayi dan apa, nggak ada masalah dan nggak ada gangguan. Dia bilang, baru pertama kali nanganin pasien kayak kamu. Iya. Harusnya kalau gini tuh ada sebuah penyakit, ada kista, ada apapun, ada keputihan, ada virus dan yang lainnya, ini nggak ada. Dan itu aneh. Maksudnya waktu mau lahiran normal itu sempit jalan lahirnya atau gimana? Enggak, ini jadi sebenarnya baru 8 bulan. Enggak, maksudnya udah cukup umur 37 minggu. Itu 37 minggu, oh cukup, ya. tapi dokternya pengen 39. Akhirnya di alat itu udah kayak orang mau melahirkan, ya udah nih diperiksa organisme saya, oh bentar lagi ngelahirin normal. Tapi dia nggak keluar kayak ada yang menghalangi dokter. Iya, kayak dihalang ya. Iya. Akhirnya pas dia operasi sesar, dia kan ngeliat tuh Pak Ustadz, Jadi mas tinggal sedikit jalannya, lagi gitu kan jalannya. ya. Ini kenapa kamu tinggal merosot doang dan nggak ada gangguan apapun sama sekali, nggak ada penyakit apapun, nggak ada. Gitu. Subhanallah. Tapi habis lahiran sesar normal kondisinya? Apa tambah kena ganggu lagi? Sakit kepala. Sakit kepala. Iya, udah sering sakit kepala. Sakit Terus kepala berulang. sebelum ke rumah yang sekarang ditinggalin kan, itu di rumah banyak kecoa. Pas Di kamar lagi mandi. saya hamil itu ada Itu kecoa, ada cicak kecoa, hitam, cicak kayak cicak hangus, kayak apa Di gitu, kamar. gitu. Dan kecoa itu padahal sebelumnya rumah Cowok mati apa masih hidup? Masih hidup. Itu Ada banyak yang banget. masih hidup. Padahal Itu nggak banyak banget. Iya, Banyak iya. banget. Habis Dan melahirkan itu hilang. sampai ya gimana ya? Maksudnya tuh setiap mau mandi tuh pasti langsung brrr gitu. Sampai saya Keluar jatuh di begitu kamar aja mandi. gitu. Terus sampai dia jatuh di kamar udah mandi 3 gitu. kali jatuh di kamar mandi. Gara-gara Dan itu. padahal saya tanya yang pengontraknya sama yang punya pun saya tanya, ini sebelumnya nggak pernah ada begini gitu. Nggak Sampai pernah saya ada, kasih ada obat pasti. pun muncul lagi Dia gitu. muncul. Banyaknya nggak normal apa? Nggak normal Banyak maksudnya. banget gitu? Iya, banyak banget. Dan ditutup itu ada lagi. Ditutup lubangnya ada lagi, ditutup lubangnya ada lagi. Kayak film ini, The Mummy. Iya, mirip-mirip itu. Mirip-mirip itu, benar. Ketika nyusui anak ada masalah enggak, Mbak? Kan biasanya kayak gitu satu paket tuh disumbat biar asinya nggak keluar. Biasanya. Oh, sempat sih tapi kan akhirnya kamu imbus kan, terus imbus. Oh, aman ya, alhamdulillah aman. Cuman pas awal yang benar-benar saya merasa kalau ini gangguan, itu semenjak saya pindah ke rumah baru. Pas saya pindah itu, kok ini kamar saya panas dan saya sakit itu sampai kalau lagi sakit kayak ada kepala dipakuin Pak Ustadz, kayak ada paku. Akhirnya saya berobat ke medis kan, ke rumah sakit, cek vertigo, cek apa, cek ini, dokter nggak nyatain kalau saya vertigo, dia nggak dikasih obat yang diinfus. Biasanya kan kalau orang langsung sembuh tuh Pak Ustadz, kalau ada mah ataupun Iya, lambung yang ataupun diinfus, kepala setidaknya mereda kan Pak Ustadz, kayak yang dimasukin dari darah itu loh. Itu biasanya kan langsung hilang, maksudnya nggak hilang tapi proses bertahap. Langsung berkurang gitu Berkurang. seenggaknya. Ini tuh saya enggak. Dan Tambah sakit atau stabil sakitnya? sakit. Tambah sakit. Sakit. Tapi nggak ada penyakitnya. Nah, sakitnya daerah mana, Mbak? Di kepala sini. Oh, sini ya? Oh Tapi iya saya benar. tetap minum obat vertigo. Tetap minum Sanol, tetap minum obat-obat vertigo sakit kepala. Kalau vertigo kan dia berarti pusing tuh. Muter-muter. Karena saya merasa kayak kurang tidur mungkin ya menyusui, karena kan saya tetap kayak dari pikiran saya medis dulu kan pusat. Saya mikirnya saya tetap minum vertigo, tetap ini berputar juga.
tapi nggak menghilang. Harusnya orang minum vertigo berapa jam kemudian membaik kan Pak Ustadz? Ya obat vertigo Iya, ya pastinya udah akan obat mereda. keras banget gitu. Itu saya nggak hilang. Minum itu nggak hilang, minum obat sakit kepala nggak hilang. Udah pernah cek ke spesialis saraf mungkin? Udah belum? Udah? Di MRI di Ya, nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Baik aja. Normal semua? Normal. Normal. Ya inilah bahwa gangguan metafisik itu kan nggak semua sihir ya. Iya. Ada jin, ada ain, hasad. Nah yang terakhir memang ada yang namanya sihir. Sihir ini kan kolaborasi antara setan manusia dengan setan kalangan jin. Kalau ain dari orang kagum yang nggak menyebut doa keberkahan atau yang dengki. Kalau gangguan jin bisa dari nasab, bisa jin yang memang seneng dan lain-lainnya. Banyak gangguan jin umum ya. Nah, intinya gangguan metafisik itu ada. Dan menyerang dari jiwa kemudian ke raga. Ini. Makanya yang awalnya itu diserang pasti adalah kondisi mental atau batin. Apakah ketika kontraksi itu sebelumnya Mbak ada batin yang tergoncang karena suatu masalah? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Maksudnya ketika saya mengalami hidup yang baru ini nggak ada masalah apapun. Nggak ada masalah. Nggak ada. Sama suami saya sama. Sedih, marah, tertekan, trauma? Trauma masa Trauma kecil ada. paling ya. Masa dulu. Tapi itu bukan penyebabnya kontraksi itu. Bukan. Enggak, Iya. bukan. Intinya lagi dalam kondisi yang adem ayem, tiba-tiba ya. Iya. Menarik ini dibahas. Nah, karena biasanya ketika sihir bisa apa istilahnya mendominasi seseorang dalam kondisi batin yang damai, maksudnya lagi nggak ada masalah apapun, berarti ini sihir dimasukkan melalui makanan atau minuman. Melalui minuman, mudah, ada yang ditiup aja, bacain mantra ditiup, atau dicampur benda najis, atau menggunakan sesuatu yang berbahaya lah ya, apapun itu, kemudian terminum. Akhirnya yang bermasalah ya organnya, utamanya di perut, di ulu hati itu, antara jantung sama lambung. Ya di sini ya, sini. Lambungan ke sini kan, liver. Di sini. Kalau saya mimpi ular hitam, buaya hitam, tersesat di laut, kuburan, air, itu ada kaitannya nggak Pak Ustadz? Ada air, Air ada. Mimpi air, mimpi tersesat di kuburan, Di hutan. ular hitam masuk ke kuping saya, tersesat di hutan. iya berarti betul, lewat minuman. Pernah dikasih minum sesuatu? Pernah. Sebelum sakit itu? Iya, sebelum sakit. Disengajakan gitu atau Iya, disengajakan mungkin. Kita nggak tahu maksudnya. Iya, iya. Maksudnya kita nggak tahu. untuk apa katanya? Enggak maksudnya. Nggak apa-apa, kayak kan kita namu gitu kan. Kita namu ya udah dikasih suguhan air gitu. Tapi kita nggak tahu itu sih. Maksudnya. Iya. Nggak tahu itu. Oh iya, nggak Saya khawatir minum air. seuzon ya. Iya. Saya Iya, saya minum. Cuma berdasarkan analisa saya dengan mimpi Mbak yang tadi itu, ya memang pakai air karena ularnya masuk lewat telinga. Kuping kanan. Kuping kanan, oke. Telinga atau kuping ya. Telinga ini kan organ yang dekat hubungan kerabatnya dengan ginjal. Kalau dalam konsep Tibun Nabawi ya, atau pengobatan ketimuran, telinga berkaitan erat dengan ginjal. Berarti ginjal yang dilemahkan dan organ ginjal kan penyaring apa? Ketika kita minum itu kan? Iya. Jadi dari situ sehingga mungkin bisa jadi selain di lambung atau di ulu hati, dia juga bersarang di area sini, boyok di mana? Di ginjal kan letaknya itu sejajar dengan sikut kita. Kita kayak gini, sejengkal dengan sikut kita. Kalau kiri agak sedikit ke atas, itu di sini letaknya ginjalnya. Sini sering sakit daerah situ? Iya. Panas? Tengkuk panas. Panas? Tengkuk sama kepala terutama. Oh iya. Berarti kepala yang sakit itu kaitannya erat dua golongan ini, entah dia dari ginjalnya atau dari lambungnya. Dua hal ini. Dan ini biasanya para tukang sihir memasukkan sihirnya ya dengan cara memberikan makanan atau minuman supaya lebih ampuh.
Apalagi ketika orang yang mau disihir itu terkenal jiwanya kuat. Dalam artian logis banget. Kan orang logis yang terlalu logis susah untuk disihir. Karena sihir mainnya di jalur perasaan. Tapi ketika penyihirnya ini memang profesional, dia kepengen nyelakain orang yang logis atau orang yang alim, susah buat digelincirkan dengan cara metafisik, jadi campur sesuatu itu ke makanan dan minuman, dikasihin. Itu kebongkar semua. Jadi lebih gampang masuknya Pak Ustadz. Lebih gampang untuk dimasukin. Kebongkar blok-bloknya selama ini. Blok logikanya kebongkar karena itu sudah masuk dan merusak dari dalam tubuh. Dibandingkan dengan bubul yang dikirim ke rumah gitu. Iya. Dilontarkan ke rumah. Betul. Susah. Ya walaupun nantinya akan dilontarkan dengan cara-cara gaib. Yang penting kan portalnya dibuka dulu. Iya betul. Caranya dengan itu diminumkan atau dikasih makan. Dan yang bahaya ini kan ketika sihir itu menggunakan media yang najis. Kayak maaf darah haid Ya. atau perasan softtek itu Iya, apa? iya, iya. Perasan Iya. pembalut Iya betul. ya. Kemudian nanti dicampur otomatis orang sealim apapun, sekuat apapun dia baca Quran dan berzikir, dia minum benda najis, rusak dong. Kuman, bakteri, virus-virus pada masuk kan. Dari situ setan akan menghancurkan, memasukkan. Ada nggak sih Pak Ustadz bacaan untuk kayak Menghilangkan. maksudnya kayak mau makan sesuatu terus kita baca doa untuk kayak menghilangkan itu semua gitu. Ya ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Kalau Khalid bin Walid, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Khalid itu ditantang sama panglima musuhnya. Nih kalau kamu memang betul membawa agama yang benar dari Tuhan pencipta alam raya ini, minum racun ini. Kalau kamu selamat, kamu memang betul. Tapi kalau kamu mati, aku nggak mau. Gitu. Istilahnya nggak mau nyerah. Gitu. Diminum sama Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samil. Habis itu racunnya nggak berefek sedikit pun. Tapi itu Khalid, itu karomah. Cuma sekali, nggak setiap kali ada racun diminum. Iya. Baca doa itu enggak. Cuma sekali itu beliau. Nah, kalau sudah terlanjur berarti harus didetoks pencernaannya. Dengan apa tuh Ustadz? Banyak, daun sirsak 11 lembar direbus sampai merah, bacain ayat pembatal sihir. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Nanti di innallaha sayubtiluh diulang-ulang. Di buku ini ada nih. Buku ini ada nih. Oh iya. Yang khusus pembatal sihir. Jadi nanti tinggal dibaca aja. Ada doa-doanya dibaca rutinan. Itu dia akan keluar. Baik melalui muntahan, melalui feses ketika buang air besar, atau melalui urin. Sehingga mungkin ketika sihirnya itu batal, nanti akan keluarnya kayak ini, kayak ingus. Atau kayak darah didih merah yang keluar dari jalur bawah. Merah keputihan atau merah Darah haid. darah haid? Nggak mesti. Biasanya ada yang keruh, ada yang hitam, ada yang merah tapi kental. Merah ati itu kental. Kayak didih, darah didih. Ada yang berupa kayak apa namanya tuh, benang. Macam-macam lah. Iya. Seperti yang saya alami dong Pak Ustadz kalau benang. Oh itu benang Iya. yang tadi ditunjukin Benang itu. Iya. sama kayak buletan sama ada bukan darah tapi dia coklat tapi itu bukan waktu Agak- saya haid. Bukan ketika haid. Bukan ketika haid. Itu sedikit segini tapi dia keluar coklat tapi kayak bukan keputihan. Itu setelah rukyah ya. Setelah rukyah. Still, iya betul. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat bentuknya kayak gini. Itu keluar atas izin Allah keluar. Tapi kok masih reaksi, nah berarti harus dikuras lagi, dikuras lebih dalam lagi. Saya malah pengen fokusnya membersihkan yang ada di area pencernaan dulu, termasuk di ginjal. Sebenarnya sakit kepala yang ada di sini bisa jadi kayak karena masuk dilemahkan organ ginjalnya dan pasti akan dibikin cemas itu, kondisi psikologisnya cemas terus. Iya, betul. Was-was Pak Ustadz. Was-was ya. Nanti direaksi lagi. Sama sujud di tanah. Nah, dilamakan sujud. Kalau ada area yang memang itu tanah, lamakan sujud di situ. Jadi maksudnya arahnya nggak perlu Ke kiblat sih kalau bisa kiblat. Oke.
Mbak. Istighfar. Gak mau ngomong. Mau keluar. Mau keluar? Udah. Oh ya udah. Orang disuruh. Udah situ aja nggak apa-apa. Disuruh. Suruh apa lah? Disuruh. Bong. Gak betah. Di rumahnya gak betah. Kalau kamu disuruh mending ini ngirim paket aja sana, lebih bermanfaat. Daripada ngirim sihir. Udah sihir aja nggak berhasil. Kalau berhasil juga nggak boleh sih. Dikocok dulu. Ini nanti dikocok dulu. Nah ini Mas Danang nih, kemarin pada penasaran tuh siapa yang nyediain madu sama kresek. Enak loh, manis. Ini madu paling enak ini produk saya nih. Ben Mari namanya, biar sembuh. Cariin jodoh kek. Buat siapa? Buat aku. Mau? Cakep gak ada yang mau. Dulu. Aduh, bismillah. 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 Gelantungan di mana kamu? Di rumahnya dia di atas. Ngegamarnya panas. Gua bikin panas. Kayak api. Tapi gua udah mulai capek. Panas kasih AC lah. Biar nggak panas. Itu ngaji mulu. Oh kamu panasan kalau darah ngaji? Iya. Ngaji apa emang? Nggak tahu. Enakan nyanyian kalau orang puter nyanyian gue senang. Makanya denger nyanyian terus. Nyanyiannya apa yang paling kamu senang? Apa ya nggak tahu. Coba nyanyiin Mbak. Masih ada ke di hatiku. Nggak tahu. Emang sukanya ngaji apa Mas? Apa namanya? Murotal Al-Baqarah saya Jangan dipegangin. di setiap Al-Baqarah. ya full Oh Al-Baqarah. Al-Baqarah terus. Lah iya sudah keluar sana. Pengen tapi dikasih makan lagi dikasih makan darah diperes. Makanya lu pada kalau naruh darah jangan sembarangan. Dipakai orang. Kata siapa? Saya tadi baru ngomong kayak gitu terus kamu bilang buat bohongin. Emang benar. Apa buktinya? Saya. Buktinya mana buktinya? Gini. Ya memang ada sih yang kayak gitu, tapi emang kamu jujur? Enggak bohong. Nggak percaya, kamu belum Islam? Enggak. Istin. Masuk Islam sholat pegal. Daripada nggak sholat lebih pegel, Aduh. nggak lentur sendinya. Enggak punya jodoh. Mau jodoh? Mau pusing. Mau jodoh nggak? Mau pusing kalau di rumahnya pusing. Hoi, mau jodoh nggak? Kayak Nggak? Pak Ustadz mau. Hah? Kayak Pak Ustadz. Kayak itu mau nggak? Mana yang hitam mau gak? Kurang ajar, body shaming. Semua terbang. Udah pengen gue cekek nih anak. Ini mah udah pernah. Sering. Itu beda. Enggak, sama. Enco rasain aja, bentar lagi. Tapi ya, setan-setan jangan takut sama dia tuh ganteng. Lu tuh mutunya para setan tahu. Udah pengen nyekek lu. Tapi gua mah gak jadi deh ganteng Pak Ustadznya. Setan lenceh. Nggak keluar aja sana. Gak punya jodoh. Makanya masuk Islam mau nggak? Enggak, sholat mulu capek. Maunya dengerin lagu, kasih lagu, jangan di ngaji. Anak yang denger, tuh anaknya tahu gak? Suka nyanyi, itu gue suruh. Gue suruh nyanyi, bisikin gitu. Anaknya nyanyi, enak. Kalau denger ngaji, kepala gue pusing. Ngajinya gimana? Gak tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Keluar. Keluar. Ayo keluar. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ramuan memang khusus sihir. Bismillah. Insyaallah. Cepat buat netralisir, buat detox. Istighfar. Langsung hilang. Biar tersiksa. Nggak mau keluar biar mati di dalam. Kenapa, Mbak? Kayak ada yang kendaliin aja gitu Pak Ustaz. Dari minum itu gimana rasanya? Kayak kecekek gitu. Iya, Pak. Nih, tambah ini. Ini perpaduan ini sama ini. Aduh, jangan itu. Udah pernah belum? Obat-obat tetes lu, semprot lu udah pernah. Gue mah udah sering. Ini belum mesti. Kan baru semprot. Semprot itu Pak buat luar. Nih, lagi Mas tiga. Apaan ini? Kasih es teler. Bismillah. Anak, doain dulu. Bismillah ya. Kasihnya es teler, Faizal. Mau buket. Wa bismillahil husna kulli a'idhu min al-baris wa min syarri syaitanir rajim wa min syarri al-maghribi wa min syarri Aduh. wa min syarri ma khalaqa. Lu mah di sini doang. Ngeliatin gua disuruh juga sama dikasih makan darah. Sama. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Lu mau kasih tau lagi enggak? A'udzu billahi minash Kan ada shaitanir pohon rajim. pisang tuh. Foto lu ditaruh di situ. Dipakuin nih pala istri lu. Makanya pala istri lu sakit. Gua aja masih baik suruh matiin gak mau. Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanir rajim. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min duni janib. Duhuran wa lahum 'adzabun wasif illa man khatafa al-khatfata fatba'ahu shihab. Oh. Bismillah.
juga ya. Gua disuruh matiin lu tahu sama Dajjal. Ya, Pak. Lu yang bakal lawan Imam Mahdi, bos. Dajjal. Itu pasukan lu bakal ngelawan. Maksudnya? Dajjal bakal mati sama pasukan lu. Yang matinya mana bisa? Pasukan lu juga ikut. Amin. Moga saya bisa ikut juga. Jangan. Saya pasukan Mahdi lah. Iya, tapi jangan. Harus lah. Kalau Kalau udah keluar mah ikut ya Mas ya. Aduh. Allahu Akbar. Aduh, Dajjal gimana sih begini? Begini nggak tahu deh. Pak Ijan, cariin jodoh yang ganteng kayak lu. Bodoh amat. Pocong. Mbak. Mbak Fitri. Ayo, istighfar. Tabok di pinggang nih Mas. Sejajar sama sikutnya. Agak ke atas. Terus sedikit ke atas lagi. Gitu. Nah, dah. Coba sini Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mbak Fitri itu di dada, enggak sendiri aja, sendiri di dada Mbak, di ulu hati. Nah, tarik ke atas terus, belum kena itu ngikat kan rasanya kan. Nah itu begini sini nih lihat, buka mata nih, ini di sini nih, betul nggak? Terus kayak gini ini kan paling sakit di sini, tulang itu kan ada apa di sela-selanya tuh, coba betul nggak? Nah ya يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Udah berkurang belum? Belum. Tarik ke atas. Dorong sampai pencet, dorongnya yang agak keras ya, yang neken. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Mas pasti mual ya, Mas gini, dua jari sini. Nah sini. Ini bersambung. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nih. Bentar. Nah, ya sama sini. Nyot. Agak keras dikit. Baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad 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 wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tiup kan? Ampun. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tiupin Mas. Terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita mesti kuat. Wa min syarrin hidung. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Wa min syarri naffatsati. Ubun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Aduh, sakit kepala. Nih spesifik di sini. Insya Allah benar. Entah kayak gini kan. Nah, ini kan ada tengkorak sini. Nah, ini. Nih, maaf masnya saya ini juga ya. Nih. Maaf. Nih dia. Nih. Oh, di sini. Lah mana? Banyak. Misi ya, Mbak. Bismillah. Dah, satu lagi. Nah, itu trikulam semua. Dah. Panas! Faizal, obatnya kenapa begini sih? Semuanya bikin jin Kak. Dikedip-kedipin, Mbak. Sini Mas, sambil nunggu Mbak, sambil tiduran gak apa-apa. Mas, sini saya rukyah. Oh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim ain sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير Sudah. Keluar ya. Ayo keluar. Ngapain ganggu dia? Ngapain ganggu Mas Ade ngapain? Keluar. Mas Ade sayang sama istrinya. Ini jangan ikut campur. Sembunyi. Ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi
ketiduran bentar. Aduh, sakit perutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Bentar. Ini dia. Mana tulang? Nah, ini. Udah hilang berarti. Ya, alhamdulillah. Gimana ya? Ini pas pegang perut, emang saya udah berasa tuh dari pas dipegang tangan gini, ini udah mulai agak makin panas gitu. Terus di sini terus kan udah bereaksi. Terus udah begitu gini saya udah ngerus-ngerus nih kayaknya mau muntah nih. Ya udah katanya dimuntahin dah. Terus di sini emang saya beberapa kali di ruqyah. Di sini memang di perut. Tadinya di sini ditusuk sama di pinggang bawah sini. Nah, begitu pegang di sini diputar, wah, itu sakit sekali. kayak apa ya? Kayak lagi keran di gini gitu. Itu tuh efek setrum yang ketika yang biasa keluar api gitu ya Pak Ustadz? sampai keluar api itu ya, Sampai keluar api. kayak listrik gitu. Iya. Ya, jadi kalau saya pegang dia nih langsung kayak nggak bisa megang, kayak ada percikan api kayak konslet. Ya itu pusatnya kan di situ. Insya Allah di situ saya yakin sekali. Itu sama yang di sini tuh aneh banget. Ya di sini kan ini banyak limpatik di sini, limpatik manusia. Nah, sistem limpatik. Jadi mereka juga kadang ngacaukan itu, sehingga ya macam-macam efeknya. Termasuk mereka juga ngacaukan ketika mau berhubungan, sehingga mereka ya nggak jadi ya, ganggunya di area yang dekat situ. Listriknya dibikin berlebihan yang ada di perut. Nah, gimana mekanismenya, wallahu alam itu saya nggak tahu ya, nggak bisa menjelaskan secara ilmiah juga karena itu gaib sih ya. Iya. Tapi insya Allah di situ pusatnya, yang tadi saya garis itu di bawah pusar. Oh iya, yang pas diiris-iris itu juga tuh. Berasa apa ya? Kayak bener diiris beneran kayak pisau gitu, seret gitu. Tembus sampai belakang nggak? Heeh. Padahal cuma pakai tangan kan tadi ya? Iya, pakai tangan, pakai jari. Ya karena ya gimana lagi ya,
kita katakan nyatanya ini buhul ya, nyatanya itu ikatan kan memang diikatnya di situ biar ya susah berhubungan, gak harmonis bener. dan lain sebagainya. Jadi yang harus diruqyah memang harus berdua, nggak hanya mbak aja, masnya juga sama. Kalau sihir perceraian ya Pak Ustadz ya. Iya tafrik. Lebih Makanya tadi kita bacanya 100 ya. Al-Baqarah 102 itu ya. 102. Bener, memang ada. Sebenarnya kalau mengarahnya bukan ke tafrik saja, tapi robot. Apa itu Pak Ustadz? Sihir robot itu ikatan. Oh, jadi Ada robot tabalut, ada robot apa itu robot yang dimaksud adalah diikat supaya yang laki nggak bisa ke perempuan, yang perempuan nggak bisa nerima laki-laki. Timbullah api tersebut ya. Kalau lagi mau nyentuh, mau berusaha berhubungan. Iya. Banyak macam-macam, Mbak. Ada yang keluar kayak listrik, Iya, kayak listrik. kesetrum gitu Kayak rasanya. aku tuh. Ada yang dibikin ketika mau berhubungan kaku, nggak bisa terbuka, ada kakinya Dari itu bawahnya maksudnya. lemes. Kalau misalnya itu udah kayak capek banget, capek gitu. Selalu kalau misalnya mau niat gitu dari Nah berarti minum ini nih, Izar Strong. Ini nggak promosi ya, emang sengaja ditaruh sini ya. Tapi ini untuk keperkasaan ini. Moga-moga bisa buat ikhtiar juga. iya. Ya moga-moga nanti setelah ini kita follow up terus. Kasih. Semoga nanti apa namanya nggak ada gangguan lagi lah. Amin ya Allah. Amin. Nah ini kalau semalam kita ruqyah udah terang, ini alhamdulillah terang lagi, moga nggak gelap. Amin. Ya mungkin teman-teman bisa menilai wajah Mbak tuh ya sama Masnya beda pastinya kan dari sebelum sama sesudah. Kayaknya kelihatannya kusam ya Pak Ustadz ya. Kusam ya kalau memang ada Kalau sesuatu ada itu sesuatu kusam, ya. Saya ngaca tuh kayak kusam banget gitu. gelap gitu. Gelap bener. Saya ngeliat diri saya aja begitu. Terus males banget. Kalau pagi itu males banget. Kalau Buat sihir bergerak, itu mulai jadi bikin bergerak. males ya Pak Ustadz. Iya, Jadi pagi tuh nggak bersemangat ya. khumul ya, lemes, lesu, letoy gitu loh. Jadi nggak semangat. Terus kalau kaitannya dengan malas mandi itu Pak Ustadz? Ya api ketemu air, Oh, nggak bisa ya. Oh. Jadi mendingan paksain udah mandi. mandi aja karena kan di antara kegunaan mandi kan menjernihkan jiwa. Dan jin atau setan ya, maaf, jin yang fasik atau setan itu kan nggak suka, nggak sefrekuensi sama orang yang jiwanya tulus, bersih. Makanya dibikin malas mandi. Iya betul. Coba orang habis mandi pasti fresh kan, Iya, betul. tenang gitu. Tenang. Terus berpikir juga lebih jernih. Kalau nggak mandi kan pasti gimana gitu, kusut semuanya. Ya doain ya biar Mbak Fitri, Mas Ade diberi perlindungan yang sempurna oleh Allah, sihirnya hilang semuanya, Amin. dan rumah tangganya harmonis, Amin. sakinah, mawaddah, warahmah sampai surganya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Dan yang nyihir diberikan hidayah sama Allah, Amin. dilembutkan hatinya untuk bisa ya bertobat begitu ya. Amin. Ada pesan-pesan mungkin Mbak? Biar netizen yang ada ujian semangat gitu kayak Mbak sama Mas nih, Masya Allah. Kalau yang lagi mengalami sihir perceraian, memang sihir itu lemah ya Pak Ustadz. Tapi untuk mengobatinya tidak mudah dan butuh proses yang panjang. Perjuangan ya. Perjuangan, jangan kok udah diruqyah belum sembuh, kok udah diruqyah belum sembuh ya. Berobat terus sampai sembuh dengan keikhlasan hati yang kuat, dengan tekad yang kuat, sembuh insya Allah. Kayak saya hari ini ketemu sama Pak Ustadz, itu Masya Allah luar biasa ya Pak Ustadz ya. Nggak disangka-sangka ya? Nggak disangka-sangka. Kita lagi niatnya Bener-bener kajian nggak dengan kepikiran hati kita ikhlas, bukan buat niat untuk ini. berobat, bukan untuk niat Iya. beruqyah, cuma mau ikut kajian aja, nggak dengan niat apapun, hatinya ikhlasin dulu, insya Allah Allah kasih jalan Amin Allahumma amin. dengan hati yang ikhlas. Gitu, Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Terima kasih. Ade, Mbak Fitri. Insya Allah kita kontak terus untuk follow up gimana. Ada nomor adminnya udah ada kan ya? Oh iya udah, sudah. Oke, doain ya. Sekali lagi doakan. Semoga dengan doa tulus teman-teman untuk Mbak sama Mas, mereka sembuh total, perlindungan Allah turun, sekaligus doa yang baik akan berbalik kepada yang mendoakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.